إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Cabut semuanya yang kalian ikat di dalam. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ya, Marisa, silahkan jelaskan kepada Ustadz Ajimam tentang semua gangguan baik medis ataupun non-medis yang kamu alami. Jadi waktu akhir 2017 itu saya pertama kali nginap di satu villa yang di dalamnya itu banyak lukisan-lukisan tentang harimau yang kayak gitu. Terus beberapa jam setelah itu saya mengalami gangguan tidak sadarkan diri, dan menurut rekan dan keluarga saya itu yang ada yang memasuki saya sesosok harimau, kuntilanak, ada juga yang siluman ular gitu. Sebelum saya mengalami kejadian ini pula, ayah saya mengalami hal yang sama. Lalu ada yang ingin Pak Ustadz tanyakan kepada Marisa? Ada nggak penyakit medis yang mengenai Mbak Marisa? Kalau itu baru diketahui awal tahun. Saya tahun ini tahun 2019. Kata di dokter di rumah sakit itu saya ada benjolan di ginjal sama lambung. Subhanallah. Lebih suka takut dan khawatir? Ya. Baik. Berarti nggak usah buang-buang waktu lagi ya Pak Ustadz ya, langsung saja kita terapi ruqyah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jin pada jiwa Marisa merasa takut kalau Ustadz mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia pun memilih menjaga jarak. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Berhenti. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Allahu Akbar. Tipe jin seperti ini jangan terus-menerus ngajikan. Ya, karena mereka mengakali bagaimana ngaji itu tidak terdengar dengan menangis. Maka kita nggak boleh tertipu dengan tingkah mereka. Jangan juga iba atau sampai, oh kasihan ya nangis berhenti aja, tidak. Nah, kita cukup sejenak berhenti bukan karena kasihan kepada mereka, melainkan untuk mensiasati tipuan mereka. Biasanya jin-jin seperti ini tipe-tipe apa nih Pak Ustadz? Tipe-tipe jin pecinta. Tapi kemungkinan ini ada sangkut pautnya dengan jin al-awamir ya. Jin-jin yang tinggal mungkin ke tempat yang pernah didatangi dia, entah villa dan lain sebagainya. Dan kemungkinan juga di lambungnya itu, asam lambungnya tinggi, berkaitan dengan jin-jin nasab ya, jin-jin yang terwariskan oleh leluhur-leluhur dulu yang mungkin pernah ada ikatan dengan bangsa jin. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz meminta saya memijat lembut titik meridian untuk merelaksasi gangguan yang ada di ginjalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u
انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان Anak ketujuh dari 8 bersaudara ini masih berjuang untuk lepas dari belenggu jin. Sang ayah, Ondi Sutisna pun merasa iba. كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Tidak lama kemudian, Marissa siuman. Pemirsa Ruqyah. Selama terapi Ruqyah bergulir, Ondi Sutisna terus mengeluarkan air mata. Melihat lelaki usia parubaya ini menangis, membuat saya teringat ucapan Marissa sebelum terapi. Sebelum saya mengalami kejadian ini pula, ayah saya mengalami hal yang sama. Lalu Ustadz meminta Ondi untuk lebih mendekat. Sambil ikhlasin ke Allah, ya Allah. Ustadz Aziman memintanya untuk ikhlas melepas semua ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Azza wa Jalla mulai diperdengarkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekejap tubuh Ondi berubah lemah tak bertenaga. Sedangkan salah satu anaknya yang lain turut terkontaminasi aura gaib. Di sini Allah tampakkan kepada kita bahwasannya jin-jin yang ada di keluarga itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kita. Tadi bapak kita ruqyah, terlihatnya beliau lemah lunglai. Setelah itu ada salah satu anaknya juga yang ikut reaksi. Itu bisa jadi bukti bahwasannya kandang mereka, sumber mereka ada di sini. Maka kita fokus ruqyah sumbernya, adapun yang di sebelah sana ini dan itu kita abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Walau berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan, pada akhirnya ia tumbang juga. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, sekarang Ondi sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Pemirsa Ruqyah. Selain fisik yang diserang, Marissa pun mengeluhkan merasa tidak tenang bila berada di dalam kamarnya. Oleh sebab itu, Ustadz Aziman mengajak saya untuk meruqyah rumah Marissa. Rupanya, di rumah ini pernah ditanam juga jimat penglarisan. Pak, ada apa Pak di sini? Dulu tuh waktu pertama saya pindah ke sini itu disuruh nanamin
daun kelapa hijau sama penil. Di penil itu isinya tuh semacam bumbu dapur. Tahapan berikutnya adalah Ustadz menyediakan beberapa bahan seperti air dan garam. Namun, garam yang digunakan adalah garam gunung yang teksturnya berbeda dengan garam biasa. Garam merupakan mineral yang mengkristal, yang mana ketika kita bacakan sesuatu yang baik, apalagi Al-Quran, dia dapat merekam itu. Dan ketika kita taburkan, apalagi dicampur dengan air, insya Allah apa yang kita bacakan berpengaruh kepada garam dan air yang kita campurkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutim. Keadaan yang tadinya damai berubah mencekam saat jin dalam tubuh Ondi kembali memperlihatkan eksistensinya. Mustaqima. Setelah siuman, Ondi kembali bergegas dan menunjukkan jimat-jimat lainnya. Ini disimpan supaya uang nggak habis-habis. Begini pemirsa Ruqyah sekalian, uang-uang seperti ini tidak sama sekali bisa mendatangkan uang lagi atau rezeki lagi, melainkan dengan sedekah. Allah dengan indah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan uangnya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana apabila dia mengeluarkan satu, maka Allah perumpamakan seperti satu biji yang menumbuhkan 7 cabang. 7 cabang dikali lipatkan lagi, setiap cabangnya 100, 100, dan 100, sehingga 7 cabang berubah menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah maha bisa untuk melipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pengetahuannya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي. Proses terakhir adalah Ustadz Aziman meruqyah tempat tertanamnya beberapa jimat penglarisan. كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Pesan saya, marilah kita tinggalkan kesyirikan dan bertakwalah kepada Allah. Karena inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman di surah Luqman, sesungguhnya yang namanya kesyirikan adalah suatu kezaliman yang amat sangat besar. Lalu yang kedua, kita harus bertakwa kepada Allah. Karena semakin kita bertakwa, semakin mudah rezeki yang Allah kirimkan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar dari segala arah. Dan Allah akan mengirimkan kepadanya rezeki juga dari segala arah, yang mana arah itu tidak kita duga-duga. Pemirsa Ruqyah, tipu daya jin juga dialami oleh saudara kita, Yulianti. Akibatnya, ia dan keluarga sering terusik tanpa bisa ia kendalikan. Ya, Mbak Yuli, bisa diceritakan awal mulanya nih, gangguan-gangguan gaib bisa Mbak Yuli beserta keluarga rasakan itu seperti apa? Ya, dari kecil kan kebetulan saya bisa lihat kan. Lalu saya juga merasa kalau misalnya banyak orang tuh gak nyaman gitu kan.
Kalau misalnya tidur, kalau bangun tuh malah jadi capek badan. Kalau misalnya banyak orang tuh pengennya orang-orang cepet pergi gitu, jangan deket gitu kan. Tapi sekarang deket Ustadz malah yang nggak mau deket Ustadz gitu, malah sayanya yang mau pergi gitu, bukan orang-orangnya yang suruh pergi. Iya. Nah, kalau menurut Ustadz Ajimam apa sih sebetulnya yang dia alami? Kemungkinan satu, beliau ini terganggu oleh ain. Tapi kita harus cek ainnya ini ainul insi dari manusia atau ainul jinni dari bangsa jin. Terus yang kedua, ada kemungkinan di sini jin yang terwariskan dari leluhurnya, yang mungkin dulu leluhurnya memiliki keilmuan-keilmuan tertentu atau perjanjian-perjanjian tertentu dengan bangsa jin, atau mungkin juga pernah datang ke dukun ya, atau ke orang yang tidak normal. Ya, wallahu alam. Silakan Mbak Yuli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terapi pengobatan oleh Ustadz Aziman Aulia Ar-Rahman pun dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baru saja Ustadz mengumandangkan ayat kedua dari surat Al-Fatihah, tubuh Yulianti sudah menunjukkan reaksi. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ma'syaral jin. Ustadz langsung mendakwahi makhluk gaib tersebut. Kalian di dalam tubuh ibu ini. Tidak ada lagi ikatan kalian dengan keluarganya. Ya. Pemirsa, jin yang ada di dalam tubuh ibu ini kemungkinan terlahir karena ilmu kanuragan yang dulu mungkin ada pada leluhurnya. Lalu terwariskan secara tidak sengaja maupun disengaja, saya tidak tahu. Perlahan, jin itu bangkit dan mengarah keluar. Cabut semuanya yang kalian ikat di dalam. Ya. Kepalanya boleh dilihatin ke matahari. Proses berikutnya, Ustadz meminta Yulianti untuk menghadapkan wajahnya ke arah matahari. Kurang lebih selama 5-10 menit. Tahan ya. Teh siapa namanya? Ini dilakukan untuk menyadarkannya atas kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Kita menggunakan metode pemanfaatan energi daripada matahari. Sekarang pukul 11 tepat ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ayat-ayatnya di dalam tubuh kita. Yang mana ayat-ayat di dalam tubuh kita hanya ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang sadar. Orang-orang yang melihat dengan matanya, dengan nuraninya, dengan ayat-ayat Allah tersebut. Maka kita syukuri yang mana pada jam 11 ini tepat untuk mengontrol kesadaran di dalam tubuh manusia dengan baik. Jadi maka apabila di rumah sana banyak orang-orang yang mudah linglung, ya, tidurnya mungkin tidak baik, tidak merasa nyaman, was-was tinggi, maka coba berjemurlah dari jam 10 hingga jam 11. Ya. Bukan berjemur untuk mengambilkan vitamin yang ada di situ, melainkan meresapi ayat-ayat Allah yang mana Allah menciptakan matahari sesuai kadarnya, sesuai rutenya. Pada jam sekian adalah jam yang baik untuk kesadaran tubuh kita. Ikuti melalui lisan Ibu Juli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah bersyahadat, jin itu lebih mudah meninggalkan raga perempuan 25 tahun ini. Sebetulnya gangguan yang terjadi sama Mbak Yuli itu bisa mempengaruhi rumah tangga mereka gak sih Pak Ustadz? Amat sangat bisa. Ya, kemungkinan ini jinnya tipenya suka bikin cemburu meledak-ledak, marah meledak-ledak, betul ya? Sedih galau meledak-ledak, ya galau banget. Terus maaf, mungkin haid tidak terkontrol,
tidak lancar. Bahkan maaf pernah hamil sampai keguguran atau bagaimana? Iya, karena kalau untuk keguguran spontan gitu maksudnya sendiri itu ada mungkin 3 kalian ya, 3 kalian. Namun kalau sampai yang dikuret ya itu yang harus dikeluarkan itu 1 kali. Innalillah. Nah, saya harap hal-hal yang demikian tidak merusak hubungan Akang sama Teteh. Ya, Akang yang sabar. Ya, alhamdulillah 6 tahun ini luar biasa ujiannya ya. Insya Allah setelah diuji Allah kasih bonus atas kelulusan ujian itu. Emang Rasulullah bersabda, innama hiya raqdatun min raqadatis syaitan. Ya. Ada wanita bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kenapa nih pendarahan lain sebagainya? Kata Rasulullah, innama hiya raqdatun min raqadatis syaitan. Ya, bisa jadi itu adalah hentakan-hentakan yang dilakukan oleh syaitan. Sehingga tadi terjadi keguguran yang tiba-tiba ya sampai berkali-kali, subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah kelak akan memberikan keturunan yang saleh-saleh. Amin. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Kalam-kalam ilahi mulai dikumandangkan kembali. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. Kini saatnya Yulianti beserta Rahman meminumnya. Tak diduga masih ada jin dalam badan perempuan kelahiran Purwakarta, Jawa Barat ini. Keluar semua yang di rahim, naik. Ustadz lagi-lagi berusaha membuat makhluk gaib pada diri Yulianti menyerah dengan meminta saya meneteskan ramuan minyak zaitun dan habah barokah. Alhamdulillah, setelah berusaha keras melepas semua jeratan jin dalam raganya, Yulianti pun pulih ingatannya. Alhamdulillah pemirsa Ruqyah, apabila ada yang merasakan keluhan-keluhan khususnya susah untuk mendapat keturunan, maka terapilah dengan Al-Quran, juga dengan herbal, juga dengan medis. Allah berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Makna singkatnya, kita perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, lalu kita terapi dengan mandi air hujan, insya Allah berdoa kepada Allah, mohon keturunan, dan Allah akan berikan keturunan. Lalu berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran yang dicantumkan oleh Allah di sana. Contoh, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Adukan kepada Allah dengan doa, karena ad-du'a silahul muslim. Doa adalah senjatanya umat muslim. Cukup sekian, wallahu a'lam bissawab. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.